adalah proses mengelola aset atau uang yang kita miliki agar menghasilkan nilai di masa depan. Berbeda dengan menabung yang nilainya stagnan, investasi punya potensi untuk tumbuh meski ada risikonya. Dan risikonya itu bukan untuk kita takuti, tapi wajib kita pahami agar bisa diminimalisasikan. Tujuan investasi. Yang pertama, untuk melawan inflasi. Harga barang terus naik setiap tahunnya. Contohnya, harga burger pada tahun 1997 hanya Rp4.600, sedangkan sekarang sudah mencapai Rp36.000. Kalau kita cuma menabung, hingga nilai uang kita akan terus tergerus. Yang kedua, melindungi nilai aset. Konsep time value of money bilang bahwa uang 100.000 sekarang nilainya jauh lebih besar dari 100.000 di masa depan. Investasi menjaga daya beli kita tetap kuat. Yang ketiga, mencapai kebebasan finansial. Kalau dana kita sudah bisa mengalahkan inflasi, kita punya ruang lebih untuk mengembangkan kekayaan, bukan sekedar bertahan. Yang keempat, mempersiapkan masa depan. Dengan investasi sejak dini, kita membangun fondasi finansial yang kuat sebelum kebutuhan hidup kita semakin besar. Jenis-jenis investasi. Investasi terbagi menjadi dua sektor besar. Yang pertama, sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, meliputi tabungan, deposito, obligasi, suku, reksadana, FTF, dan saham. Yang paling rendah risikonya adalah tabungan. Tapi, imbal hasilnya juga paling kecil, bahkan kalah dari inflasi. Jadi, lebih cocok untuk dana darurat. Obligasi menawarkan bunga sekitar 6-6,5% per tahunnya, dengan pajak hanya 10%. Cocok untuk yang tidak mau repot. Reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional, cocok untuk pemula. Sedangkan saham punya potensi keuntungan lebih besar lewat capital gain dan dividen, tapi butuh pengetahuan yang lebih. Yang kedua, sektor non-keuangan, meliputi komoditas seperti batu bara dan sawit, serta sektor real seperti emas dan properti. Modal lebih besar, tapi potensi keuntungan juga besar. Izin memperkenalkan diri, saya Sofina Tunaja dengan NIM 2410112562. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk memperoleh dana melalui penerbitan instrumen keuangan. Melalui pasar modal, berbagai pihak dapat terhubung dengan para investor yang memiliki kesempatan untuk menanamkan modalnya dalam berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan produk keuangan lainnya. Pasar modal tidak hanya memberikan peluang investasi bagi masyarakat, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi pembiayaan bagi proyek-proyek yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal untuk berbagai kalangan. Yang pertama yaitu untuk masyarakat. Pasar modal memberikan manfaat bagi masyarakat terutama sebagai sarana investasi yang memungkinkan individu mengembangkan dana yang dimiliki melalui instrumen keuangan dan membantu menggerakkan perekonomian karena dana yang diinvestasikan digunakan perusahaan untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, bagi para investor, pasar modal memberikan manfaat sebagai sarana untuk mengembangkan kekayaan melalui berbagai instrumen keuangan. Investor memiliki peluang untuk memperoleh keuangan dalam bentuk dividen, bunga, maupun capital gain dari kenaikan nilai investasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang dengan pilihan investasi yang beragam sesuai tingkat risiko dan kebutuhan masing-masing. Lalu bagi emiten, pasar modal memberikan manfaat sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang efektif untuk mendukung pengembangan usaha, ekspansi bisnis, pelunasan hutang, maupun peningkatan modal kerja melalui penawaran saham atau obligasi kepada
kepada masyarakat, emiten dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pinjaman perbankan. Selanjutnya yaitu ada produk-produk pasar modal, diantaranya ada saham, reksadana, obligasi, sukuk, surat berharga, surat hutang, ETF, dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai suatu individu atau badan usaha pada sebuah perusahaan. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Perbedaan utama antara saham biasa dan preferen terletak pada prioritas pembayaran dividen, hak suara dalam perusahaan, serta hak atas aset saat perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham preferen didahulukan dalam pembagian keuntungan, namun pemegang saham biasa memiliki hak kendali atas arah kebijakan perusahaan. Keuntungan dari saham ada dua, yaitu yang pertama ada dividen, merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua yaitu capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain berbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham PT IBC dengan harga per sahamnya itu Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, beberapa risiko utama saham meliputi risiko pasar, yaitu penurunan harga saham akibat kondisi ekonomi atau sentimen pasar. Yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual saham karena minimnya pembeli. Lalu ada risiko perusahaan, yaitu risiko yang muncul akibat kinerja perusahaan yang memburuk, dan risiko inflasi yang dapat mengurangi nilai keuntungan investasi. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pemilik obligasi berstatus sebagai kreditur yang meminjamkan dana kepada penerbit, dan sebagai imbalannya penerbit wajib membayar imbalan hasil atau kupon secara berkala dan melunasi pokok hutang saat jatuh tempo. Keuntungan dari obligasi ini adalah memberikan pendapatan yang relatif stabil melalui pembayaran bunga atau kupon secara berkala, sehingga cocok bagi investor yang menginginkan penghasilannya tetap. Selain itu, obligasi umumnya memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham karena pemegang obligasi memiliki hak klaim lebih dulu atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Obligasi juga dapat menjadi sarana diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dalam portofolio. Saya akan menganalogikan secara sederhana bagaimana obligasi itu bekerja. Pada contohnya yaitu, jika ada pengusaha ingin membuka sebuah usaha kecil tetapi ia kekurangan modal, lalu ia meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan janji akan mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun ditambah dengan bonus Rp100.000 sebagai imbalan. Nah, dalam situasi ini, kita itu bukan ikut memiliki usahanya, tetapi hanya meminjamkan uang dan menerima imbalan. Nah, obligasi ini mirip dengan seperti itu. Ketika kita bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah, sebagai gantinya kita akan menerima bunga secara berkala dan uang pokok akan dikembalikan pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu ada sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset atau proyek tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang murni berupa surat utang dengan bunga, sukuk tidak mengandung unsur riba karena imbalan yang diberikan berasal dari imbal hasil, sewa atau ijarah, atau bagi hasil atau mudorabah. Nah, jenis-jenis dari sukuk, yang pertama ada sukuk tabungan, merupakan instrumen surat berharga negara yang ditujukan bagi investor individu dengan nominal pembelian awal mulai dari Rp1.000.000. Yang kedua ada sukuk retail. Sukuk retail ini menawarkan alternatif investasi yang aman, mudah diakses, terjangkau, serta memberikan imbal hasil yang menarik. Keuntungan dari sukuk
berupa memberikan imbalan hasil yang relatif stabil sesuai prinsip syariah karena didasarkan pada aset atau kegiatan usaha yang nyata, bukan bunga. Selain itu, sukuk cocok banget nih bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah, memiliki tingkat resiko yang cenderung lebih rendah dibandingkan beberapa instrumen investasi lain, serta dapat memberikan pendapatan berkala selama masa investasi. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah wadah atau instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk dikelola oleh manajer investasi profesional ke dalam berbagai portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Reksadana ini memiliki keuntungan karena kemungkinan investor berinvestasi dengan modal yang relatif kecil, namun dana dikelola oleh manajer investasi profesional. Selain itu, reksadana juga memberikan diversifikasi investasi karena dana ditempatkan ke berbagai instrumen sehingga dapat membantu mengurangi risiko dibandingkan menaruh seluruh dana pada satu jenis investasi aja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bagaimana pengenaan pajak terhadap saham. Pajak saham ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh investor atas dividen yang diperoleh maupun transaksi saham yang dilakukan. Terkait dengan transaksi saham, pajak akan tetap dikenakan saat investor menjual sahamnya, terlepas apakah mereka memperoleh keuntungan atau kerugian dari penjualannya tersebut. Jenis-jenis pajak saham diantaranya yang pertama ada pajak atas transaksi penjualan saham atau PPh final. Jenis pajak yang umum dibayarkan oleh investor atau trader adalah pajak atas transaksi penjualan saham. Berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan final dikenakan sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham, baik bagi individu maupun badan usaha. PPh sebesar 0,1% tersebut wajib dibayarkan saat investor melakukan transaksi penjualan saham, terlepas dari apakah mereka mendapatkan keuntungan ataupun mengalami kerugian. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembayaran PPh final ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 KMK 282 tahun 1997 yang menyatakan bahwa pemotongan PPh final dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara perdagangan efek saat pelunasan transaksi penjualan saham. Yang kedua ada pajak dividen. Besaran pajak dividen ini bervariasi antara individu dan badan usaha serta tergantung pada status wajib pajak. Bagi wajib pajak individu di dalam negeri, pajak dividen dikenakan sebesar 10% dari penghasilan bruto dengan NPWP sesuai dengan ketentuan PPh final pasal 4 ayat 2. Sementara itu untuk wajib pajak badan usaha, pajak dividen dikenakan sebesar 15% dari penghasilan bruto dengan NPWP dan 30% dari bruto tanpa NPWP. Bagi wajib pajak yang berada di luar negeri baik individu maupun badan usaha, pajak dividen sebesar 20% dari penghasilan bruto berlaku jika negara domisili mereka tidak memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia atau non-tax treaty. Selanjutnya, investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang populer karena memberikan kesempatan kepada investor untuk menjadi pemilik perusahaan dan menikmati pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Alasan memilih investasi saham, yang pertama saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Ketika membeli saham, investor membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Jika perusahaan berkembang, laba dan nilai perusahaan berpotensi meningkat. Lalu yang kedua, potensi pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan yang mampu meningkatkan pendapatan dan laba cenderung memiliki peluang kenaikan nilai pasar. Lalu yang ketiga, memiliki dua sumber keuntungan. Yang pertama itu capital gain, keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Yang ketiga, memiliki dua sumber keuntungan. Yang pertama yaitu capital gain, keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli perusahaan. Lalu yang kedua ada dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham jika diputuskan dalam RUPS. Lalu yang keempat ada modal relatif terjangkau. Investasi dapat dimulai dengan nominal yang relatif kecil dibanding banyak aset real. Yang kelima ada likuiditas tinggi saham perusahaan. Tercatat
diperdagangkan setiap hari bursa. Investor tidak perlu menunggu jatuh tempo atau menjual aset fisik yang prosesnya lebih panjang. Yang keenam ada transparansi informasi melalui laporan keuangan dan keterbukaan informasi. Lalu yang ketujuh, dapat digunakan untuk disertifikasi portofolio. Yang kedelapan, berpotensi mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Lalu, apa sih itu SRO? SRO itu Self-Organization Regulate. Apa sih itu SRO? Jadi SRO itu Self-Regulatory Organization, atau sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan menegakkan aturan operasional tertentu di pasar modal. Di bawah kerangka pengawasan regulator OJK di Indonesia, ada 3 SRO, yaitu yang pertama ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Perannya yaitu menyediakan dan mengoperasikan sistem perdagangan bursa. Lalu yang kedua, mempertemukan order beli dan order jual efek. Yang ketiga, menetapkan aturan perdagangan bursa dan pengawasan aktivitas perdagangan di bursa. Yang keempat, mengelola pencatatan atau listing, emiten, dan instrumen tertentu. Analoginya, BEI adalah pasar atau mall-nya saham. Disinilah terjadinya transaksi jual beli. Lalu yang kedua, ada ID Clear. Perannya yaitu melakukan clearing, menghitung siapa yang berhutang atau kepada siapa setelah transaksi terjadi. Yang kedua, melakukan penjaminan, penyelesaian transaksi, mengurangi resiko gagal bayar atau gagal serah antar anggota clearing. Yang ketiga, mengelola proses, netting, dan kewajiban penyelesaian. Analoginya, jika BEI adalah pasar, maka ID Clear adalah kasir, dan penjamin transaksi yang memastikan hasil transaksi yang benar-benar bisa diselesaikan. Nama ID Clear adalah identitas baru dari lembaga clearing dan penjamin pasar modal di Indonesia, yang sebelumnya dikenal luas sebagai KPEI, atau perubahan branding identitas kelembagaan, bukan perubahan fungsi dasar clearing dan penjamin. KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia itu merupakan tempat menyimpan dan mencatat kepemilikan efek secara scriptless atau tanpa warkat. Yang kedua, mengelola rekening efek dan subrekening efek investor melalui peserta KSEI, bank atau kustodian atau perusahaan efek. Yang ketiga, mendukung distribusi hak investor seperti dividen, bunga, dan aksi korporasi tertentu. Yang keempat, menyediakan fasilitas akses agar investor dapat memantau kepemilikan efeknya. Sampai dulu. Analogi sederhananya, KSEI adalah brankas dan buku besar kepemilikan saham. Saham Anda tidak disimpan di dalam aplikasi sekuritas, tetapi tercatat dalam sistem kustodian sentral. Lalu selanjutnya, apa sih kaitan BEI, ID Clear, dan KSEI? Yang pertama itu ada tahap. Di tahap perdagangan, lembaga yang... Lalu selanjutnya yang terakhir, apa sih kaitan BEI, ID Clear, dan KSEI? Yang pertama itu ada tahapan perdagangan. Yang menaungi adalah lembaga BEI. Yang dilakukannya yaitu order beli dan jual dipertemukan. Lalu ada clearing yang menaunginya ID Clear. Lalu yang dilakukannya untuk hak kewajiban dihitung dan penyelesaian dijamin. Lalu yang terakhir ada KSEI. Tahapannya untuk menyimpan dan mencatat. Yang dilakukan adalah kepemilikan saham dicatat di rekening efek investor. Analoginya yaitu seperti bayangkan membeli saham seperti berbelanja di sebuah pusat perdagangan. BEI adalah tempat transaksinya. ID Clear adalah pihak yang memastikan pembayaran dan penyerahan saham selesai dengan benar. ID Clear adalah pihak yang memastikan pembayaran dan penyerahan saham selesai dengan benar. Dan KSEI
adalah pihak yang mencatat bahwa saham itu sekarang resmi milik Anda. 3 lembaga ini bekerja berurutan dan saling melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Guntur Satrio. Saya akan menjelaskan perbandingan risk dan return instrumen keuangan. Dalam investasi terdapat prinsip dasar bahwa semakin tinggi potensi keuntungan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung. Deposito memiliki risiko paling rendah, tetapi potensi keuntungannya juga relatif kecil. Obligasi atau sukuk menawarkan risiko yang lebih rendah dibanding saham dengan imbal hasil yang lebih stabil. Reksadana berada di tingkat risiko menengah karena dana dikelola oleh manajer investasi. Sementara itu, saham memiliki risiko tertinggi karena harganya berfluktuasi setiap hari, namun juga menawarkan potensi keuntungan terbesar dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham untuk investasi jangka panjang. Saham yang cocok untuk investasi jangka panjang umumnya berasal dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat, pertumbuhan laba yang konsisten, posisi bisnis yang dominan di industrinya, serta memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Contoh saham yang sering dijadikan pilihan investor jangka panjang antara lain Bank Sentral Asia atau kita biasa sebut BBCA, Astra Internasional, Bank Rakyat Indonesia, dan Telkom Indonesia. Namun, setiap keputusan investasi tetap perlu disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika sebuah perusahaan pertama kali menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan resmi menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Melalui IPO, perusahaan memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan masyarakat memiliki kesempatan menjadi pemilik sebagian perusahaan tersebut melalui pembelian saham. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam transaksi saham. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam transaksi saham antara lain lot, yaitu satuan perdagangan saham di mana satu lot sama dengan 100 lembar saham. Yang kedua ada bid, harga beli yang ditawarkan investor. Yang ketiga ada offer atau ask, harga jual yang ditawarkan investor. Yang keempat ada buy, yaitu transaksi pembelian saham. Yang kelima ada sell, transaksi penjualan saham. Selanjutnya diikuti dengan capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Yang selanjutnya ada capital loss, kerugian yang terjadi karena harga jual lebih rendah daripada harga beli. Selanjutnya ada dividen, pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Yang selanjutnya ada cut loss, tindakan menjual saham untuk membatasi kerugian. Yang selanjutnya ada ARA atau auto reject atas, batas maksimum kenaikan harga saham dalam satu hari perdagangan. Selanjutnya ada ARB, auto reject bawah, yaitu batas maksimum penurunan harga saham dalam hari perdagangan. Selanjutnya ada jam perdagangan saham, yaitu perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia berlangsung pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Terdapat 2 sesi perdagangan setiap harinya. Pada hari Senin hingga Kamis, sesi pertama berlangsung pukul jam 9 sampai dengan jam 12 WIB. Dan sesi kedua pukul jam 13.30 sampai 15.49 WIB. Sementara pada hari Jumat, sesi pertama berlangsung pukul 9 sampai 11.30 WIB dan sesi kedua pukul 2 sampai 15.49. Selanjutnya ada segmentasi pasar saham. Pasar saham dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada pasar primer, adalah tempat investor membeli saham saat penawaran umum perdana atau IPO. Setelah saham tercatat di bursa, transaksi jual beli dilakukan di pasar sekunder. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga mengelompokkan emiten ke dalam papan utama untuk perusahaan yang sudah mapan, papan pengembangan untuk perusahaan yang sedang berkembang, dan papan akselerasi untuk perusahaan skala kecil atau menengah yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Kesimpulannya dari perbandingan dan return instrumen keuangan, yaitu investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar dibanding instrumen investasi lainnya. Oleh karena itu, investor perlu memahami konsep IPO, istilah-istilah transaksi, jam perdagangan, serta segmentasi pasar, agar dapat berinvestasi dengan lebih bijak dan terencana. Sekian dari saya penjelasan tentang perbandingan risk dan return
instrumen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan bahas aturan input order saham atau fraksi harga. Di pasar saham, kamu tidak bisa menawar harga sembarangan. Kelipatan harga penawaran sudah diatur berdasarkan harga sahamnya saat itu. Contohnya, kalau harga sahamnya murah di bawah Rp200, kamu hanya bisa menawar naik turun sekitar Rp1. Misal, Rp150 menjadi Rp151 atau Rp152. Begitupun kalau harga sahamnya di atas Rp5.000, kelipatannya harus Rp25. Misal, dari Rp5.000 kamu menawar menjadi Rp5.025. Selain itu, kamu tidak boleh menawar terlalu jauh, maksimal 10 kali kelipatan, agar tidak membuat harga berantakan. Lalu berikutnya, saya akan bahas batas harga saham atau auto rejection, biasa dikenal dengan AR. Bursa saham punya sistem rem otomatis, jadi harga saham tidak naik atau turun terlalu ekstrim dalam satu hari. Ya, yang pertama itu batas atas atau ARA, batas maksimalnya itu 20-35%, tergantung harga sahamnya. Jika menyentuh batas ini, saham tidak lagi naik lagi hari itu. Lalu yang kedua, batas bawah atau ARB. Batas maksimal penurunannya itu sebesar 15%. Jika menyentuh batas ini, saham tidak bisa turun lebih lagi dalam hari itu. Lalu berikutnya, aku akan menjelaskan trading halt atau sistem rem pasar. Jika kondisi pasar secara keseluruhan sedang panik dan merosot sangat tajam, bursa akan menghentikan perdagangan untuk sementara waktu. Kalau indeks saham gabungan IHSG turun sampai 5%, pasar akan diistirahatkan selama 30 menit agar investor bisa tenang dan berpikir jernih sebelum mulai bertransaksi lagi. Lalu berikutnya IEP dan IEV. Prediksi harga. Sebelum pasar resmi dibuka atau ditutup, para investor biasanya sudah memulai memasang order. Nah, sistem bursa akan menghitung secara otomatis untuk memberikan bocoran pintar. Seperti IEP, perkiraan harga yang kemungkinan besar akan terbentuk saat pasar dibuka atau ditutup nanti. Lalu berikutnya IEV, perkiraan seberapa banyak jumlah lembar saham yang akan berhasil terjual pada harga tersebut. Lalu berikutnya conditional order atau pesan bersyarat. Ini adalah fitur di mana kamu menitip pesan yang otomatis ke sistem aplikasi sahammu. Fitur ini baru akan bekerja jika syaratnya terpenuhi. Contohnya, kita minta tolong beli saham A, tapi hanya jika harganya berhasil naik tembus hingga 1.000. Atau tolong jual saham dan harganya turun ke 800 agar saya tidak rugi terlalu banyak. Jadi kita yang menyesuaikan persyaratannya. Lalu berikutnya auto order atau jual beli otomatis. Fitur ini cocok buat yang sibuk dan tidak bisa melihat layar HP 24 jam. Kamu tinggal mengatur harga yang kamu mau dari awal. Contohnya kamu pasang target. Kalau harga saham DBCA nyampe 9.000, langsung beliin 10 lot. Begitu harga pasar menyentuh angka itu, maka sistem akan otomatis membelikannya untukmu. Dan yang terakhir, saya akan membahas attach order atau order yang mengikuti pergerakan harga. Fitur ini mirip seperti auto order, tapi sifatnya itu lebih fleksibel karena nempel dan mengikuti pergerakan harga pasar. Fitur ini juga berguna banget untuk stop loss, membatasi kerugian. Sistem akan otomatis menjual saham jika harganya mendadak turun drastis di luar prediksi kamu, sehingga modalmu tetap aman meskipun mau sedang atau memantau pasar.